السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib Ahmad As-Segaf. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami ingin sedikit bertanya-tanya seputar Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang diperingati haulnya setiap 17 Dzulhijjah. Jadi yang pertama itu, siapa sih sosok Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu yang mungkin sosoknya itu selalu dikenang oleh masyarakat Gresik bahkan di Indonesia. Lalu beliau itu siapa sih? Sebagai orang awam itu kan mungkin bertanya-tanya, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum kenal. Kok sebanyak itu, bahkan ratusan ribu orang itu hadir dari Gresik, dari Pulau Jawa, bahkan dari luar Pulau Jawa pun banyak sekali yang hadir di acara Haul Gresik setiap tahunnya. Itu siapa sih sebenarnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik? Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau itu kalau kita lihat termasuk mungkin bisa kita katakan salah satu wali kutub yang lahir di Indonesia. Beliau lahirnya di kota Besuki. Kalau pertanyaannya bagaimana kok bisa beliau itu bisa menarik magnet untuk masyarakat sehingga bisa hadir di acara haulnya, kalau menurut hemat saya kuncinya satu, yang pertama adalah ilmu. Karena kalau kita lihat secara hidup beliau, mulai kecil beliau itu dididik dengan pendidikan yang baik. Nah, cukup di Indonesia, bahkan ketika umur masih 8 tahun kurang lebih, beliau pergi ke Hadramut di Siwun. Tujuannya apa? Untuk belajar ilmu agama. Di sana beliau berguru, belajar menimba ilmu kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga Habib Ali adalah Syekh Nadornya Al-Habib Abu Bakar. Jadi di Indonesia beliau belajar ilmu, dan kemudian tidak cukup di situ. Untuk memperdalam ilmu, beliau berangkat ke Hadramut atas permintaan keluarga beliau, dan di sana beliau juga belajar ilmu agama. Belajar dari guru ke guru, pada ulama-ulama yang ada di zamannya. Kalau kita baca sejarah hidup beliau, termasuk guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Siwun, begitu pula Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, begitu pula Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur Sahibul Bughya, begitu pula anaknya Habib Ali, begitu pula beliau belajar Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan banyak guru-guru beliau itu guru-guru besar beliau yang beliau menimba ilmu di sana ketika di Hadramut. Dan tidak cukup menimba ilmu saja, tapi sampai beliau itu mendapat perhatian khusus dari gurunya. 5 hal ini. Ketika guru sampai memperhatikan santrinya dengan perhatian khusus, berarti otomatis ada keistimewaan dari santrinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai meminangkan Al-Habib Abu Bakar sendiri. Bahkan Habib Bakar pernah mengatakan, saya ketika mau pulang ke Indonesia, fil dhahir Al-Habib Ali tidak ngasih izin, tapi fil batin rokhosun. Bahkan beliau bercanda, apa perlu saya kawinin lagi? Kata Habib Ali, supaya tidak pulang. Saya kawinin lagi. Nah, akhirnya Habib Bakar mengatakan fil dhahir tidak memberikan rokhos, tapi fil batin rokhosun. Nah, beliau pulang dari Hadramut itu umurnya belum 20 tahun, 18-17 tahun. Pulang ke Indonesia. Dan kita lihat, ketika di Indonesia tidak cukup belajar ilmu lagi. Ya, guru-guru beliau di sini Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang juga Syekh Suluk untuk Habib Bakar. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdar. Ini guru-guru beliau. Jadi kalau kita ambil hikmahnya, kenapa kok beliau bisa seperti itu? Yang pertama karena ilmu.
karena sering sudah kita dengar bagaimana fadilah-fadilahnya ilmu, bagaimana orang itu mulia karena ilmu. Maka Habib Abu Bakar yang pertama kuncinya adalah karena beliau memang orang yang perhatian dan memperdalami ilmu agama. Dan kemudian yang kedua, yang hadir hal beliau itu dari mana-mana. Kalau saya baca dari sejarah hidup beliau, kalam-kalam beliau, beliau itu memang tidak heran kalau yang datang dari mana-mana, karena beliau di masa mudanya memang beliau keliling berdakwah kemana-mana. Bahkan dalam kalam beliau mengatakan, saya ini kalau Indonesia sudah saya puteri semuanya. Hatta Al-Badr dafalna. Al-Badr ini dulu saya pernah bertanya sama Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf. Maksudnya Al-Badr itu apa? Kata beliau, itu man lahu dhil, yang punya buntut, orang Dayak. Yang dia punya buntut. Jadi Habib Bakar itu dakwahnya sampai ke sana, ke daerah dimasuki. Jadi di Indonesia beliau mengatakan semua pernah dimasuki. Jadi jangan heran kalau orang Indonesia kemudian datang berbondong-bondong ke acara hallnya, karena memang sebelumnya beliau datang kepada mereka semuanya, ke mana-mana untuk berdakwah, mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sampai di situ. Dulu kalau saya ngaji sama Habib Husain, dia pernah mengatakan suatu ketika Habib Bakar ini ketika ngaji ya, tahu-tahu seperti orang tidur gitu. Bagiannya, sehingga santri-santri yang lain ini, oh Habib mungkin capek, jangan keras-keras. Tak lama Habib Bakar tahu bang, dia mengatakan jikna minal ghaib, untuk mungkin memberikan isyarat bahwasanya Habib Bakar itu juga memperhatikan orang-orang bukan hanya di Indonesia, meskipun di luar Indonesia juga. Intinya karena dakwah beliau kemana-mana sehingga banyak orang yang datang untuk menghadiri hall beliau. Lalu bagaimana sih tarbiyahnya dari orang tua itu sampai mungkin pendidikannya di rumah atau mungkin pendidikan secara langsung dari orang tua Habib Abu Bakar As-Segaf itu bisa sampai menjadikan beliau itu sosok wali kutub di zamannya? Kalau dari pendidikan orang tua, yang pertama ayah beliau itu meninggal kalau tidak salah umur beliau 2 tahun. Jadi Habib Bakar itu sudah ditinggal oleh ayahnya ketika umur 2 tahun. Sehingga beliau dididik sama ibunya, dan kemudian termasuk syekh tarbiyahnya itu pamannya sendiri yang dari Hadramaut, namanya Habib Abdillah bin Umar, saudara ayah. Disitulah Habib Abu Bakar di dalam kalamnya, saya ini kalau tahajud diajak sama beliau, pamannya. Mulai kecil diajak pamannya untuk sholat tahajud, untuk ibadah. Jadi yang mempunyai peran besar dalam pendidikan beliau itu pamannya, Habib Abdillah bin Umar. Karena memang ayah beliau meninggal ketika usia Habib Bakar 2 tahun. Jadi waktu kecil itu beliau tinggalnya sama pamannya Di Hadramaut ya. Oh iya, Jadi makanya paman beliau itu syekh tarbiyah. Syekh tarbiyah bagi Habib Bakar. Mungkin dari masyarakat itu ingin mengetahui kebiasaan atau mungkin amalan-amalan yang istiqomah beliau amalkan itu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu apa yang sangat istiqomah? Istiqomah beliau itu tentunya majelis taklim yang pertama. Karena kalau kita nanti mungkin dibahas di hall-hall itu disebutkan Habib Bakar itu ketika keluar dari khalwah, karena dia khalwah, kemudian beliau tidak lama membuka majelis taklim Ihya Ulumuddin di rumahnya beliau. Tidak, ketika sudah pulang dari Hadramaut, kemudian beliau sudah di sini tinggal di Indonesia, beliau membuka majelis taklim di sini, di rumahnya di sini, di rumah itu. Bahkan beliau mengatakan sudah menghatamkan 40 kali lebih, 40 kali hataman atau mungkin lebih Ihya Ulumuddin di rumah ini. Beliau membuka kitab kajian Ihya Ulumuddin itu di pagi hari, setiap pagi ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan di sore hari juga beliau mengaji kitab-kitab banyak, ada kitab hadis, kalamus salaf, itu setiap sore. Itu di zaman Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Makanya jadi beliau adalah kenapa mungkin bisa memiliki perhatian atau mungkin nama di hati masyarakat, karena beliau memang kebiasaannya mengajari mereka.
ilmu agama. Bahkan tidak sampai di situ, ada beberapa kota yang dibuka oleh beliau majelis taklim, seperti di Surabaya, di Margi, itu dikaji juga kitab Ihya yang mana beliau yang buka. Di Bangil, Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, termasuk santri beliau. Beliau juga membuka kitab Ihya Ulumuddin. Jadi termasuk yang menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin di Indonesia, sebagaimana perkataan Sayyidul Walid Habib Husain bin Abdul As-Segaf, itu Habib Bakar. Banyak tempat-tempat dia membuka kitab Ihya Ulumuddin. Ada di Semarang, di mana-mana banyak tempat yang di situ Habib Bakar membuka kajian kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin disitulah masyarakat mungkin merasa jasa beliau besar dalam mengajari orang-orang tentang syariat Nabi, akhlak Nabi, yang intinya ilmu agama. Dan setiap tahunnya, zaman beliau pun kalau sudah khataman Ihya itu membuat jamuan sampai sekarang dilanjutkan. Pastinya satu hari sebelum haul, kan Habib Bakar membuat jamuan untuk acara Khatam Ihya Ulumuddin. Jadi Khatam Ihya Ulumuddin di rumah Habib Bakar termasuk warisannya beliau. Karena mulai zaman beliau, kan beliau mengatakan sudah khatam 40 kali lebih kitab Ihya Ulumuddin di rumah beliau. Khatamannya setiap tahun. Setiap tahun dihatam. Setiap tahun dihatam. Lalu mungkin kontribusi apa yang beliau bakal berikan untuk masyarakat Kota Gresik atau mungkin untuk Indonesia sendiri yang sangat membekas maknanya itu bagi masyarakat, sampai banyak sekali muhibbin itu dari mana-mana itu kenal sama Habib Bakar. Habib Bakar ini gaya dakwahnya ya majelis taklim di rumah beliau dan di rumah santri-santrinya. Seperti tadi di Surabaya, di Bangil. Ketika di sini zaman beliau mulai ada beberapa oknum berani mengkritik sahabat. Ya. Habib Bakar bukan terus mungkin ngajar atau pidato, hati-hati tidak. Beliau menjamak di situ daripada akidah Imam Ghazali, Abdullah bin Husain bin Thahir, digabung oleh beliau tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama beliau ketika itu di Indonesia ada percetakan masih. Beliau memerintahkan santrinya untuk nyetak di Mesir buku itu. Sampai sekarang ada. Kemarin beberapa tahun yang lalu di hall pernah dibagikan itu. Itu dicetak atas nafkahnya Habib Bakar. Nah ini kontribusi beliau istilahnya untuk juga membentengi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam membentengi Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dengan tulisan. Ya, beliau menggabung menjamak supaya tahu ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu termasuk istilahnya hirah beliau untuk menjaga membentengi daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu baru sedikit, baru ada orang yang berani mengomentari sahabat. Tapi beliau langsung pandangan beliau luas supaya anak muda nanti berhati-hati nanti, supaya kuat mantap akidahnya dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini seperti itu yang beliau lakukan untuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentunya manfaatnya untuk Indonesia pada Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga masyarakat di Kota Gresik maupun di luar Kota Gresik bisa semakin mengenal sosok Wali Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari mendatangi haul beliau. Terima kasih Habib atas waktunya. sama-sama. Saya juga terima kasih bersama وسهل صعوبة واكشف الكرب واستر يا إلهي عيوبه. ارحم العبد اللي ضاع
طاحت عليه الشبوبة ضيع العمر في غفلة وضيع حزوبه